Apakah kemarahan itu masih ada dalam diri sahabat? Yuk coba cek dalam seminggu ini berapa kali durasi sahabat marah. Baik ke diri sendiri, hal-hal kecil, anak, pasangan, rekan sekerja, bos, asisten rumah tangga, tukang parkir, jalanan yang penuh, sampai marah ke sambo atau ke presiden sekalian. Mungkin tidak terhingga ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang mekanisme marah ini pada diri seseorang. Ternyata kemarahan pada orang lain adalah proyeksi kemarahan yang masih ada dalam diri kita saat ini. Sedangkan orang lain hanyalah proyeksi atau layar cermin dari kondisi dalam diri kita saat ini. Orang lain hanyalah menjadi pemicu atau sarana yang dihadirkan oleh semesta untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa masih ada kemarahan di dalam diri kita yang perlu dibereskan. Jadi sumber kemarahan sahabat sebenarnya bukan di diri orang lain, tapi justru di diri kita sendiri. Kenapa bisa terjadi kemarahan? Sumbernya ada 3, yaitu 1. Serakah pada apa yang diinginkan, 2. Benci pada sesuatu yang tidak diinginkan, 3. Kegelapan batin. Jadi dengan menyadari bahwa sumber atau pusat kemarahan itu ada pada diri kita, bukan di diri orang lain, maka seharusnya yang memiliki kontrol sepenuhnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi saat marah, munculkan kesadaran atau pindahkan pusat kemarahan itu tidak lagi di diri orang lain tapi ke diri kita sendiri. Ketika kita marah, kecewa, sakit hati atas sikap, perilaku, bahkan emosi-emosi orang lain, sebenarnya terjadi karena kita sedang menginginkan orang lain seperti yang kita mau atau kita inginkan. Jadi penyebab kemarahan itu atau emosi-emosi negatif lainnya sebenarnya bukan orang lain, tapi keinginan-keinginan kita sendiri atas orang tersebut. Lantas bagaimana supaya tidak marah sahabat? Belajarlah untuk mengubah sudut pandang. Misalkan hal kecil, marah ke suami ketika ditelepon tidak diangkat. Pikiran kemana-mana, dia selingkuh lah, dia lagi berbohong lah, dan seterusnya. Lantas kita mengembangkan pikiran ini kemana-mana karena sebelumnya memang ada beberapa kejadian suami ini tidak jujur misalnya. Maka yang menciptakan masalah itu di dalam diri kita adalah kita sendiri. Even memang suami ini terbukti tidak jujur misalnya, ya biarkan saja. Itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Urusan kita adalah untuk tetap menjadi pribadi yang jujur walau pasangan tidak jujur. Kita adalah makhluk spiritual yang berada di tubuh manusia. Tugas utama kita di dunia ini sebenarnya adalah melakukan transformasi diri, melakukan perubahan terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi dan membuat kita selalu bahagia. Bagaimana menjadi bahagia ketika kita selalu meributkan yang orang lain lakukan? Intinya ketika ada masalah, ubah sudut pandangnya, terima dan maafkan. Sebagaimana manusiawinya orang kerap melakukan kesalahan, maka manusiawi pula kita untuk memaafkan sebanyak apapun kesalahan yang orang lain lakukan. Emang kita ini siapa sih gak mau memaafkan kesalahan orang lain? Lawang Allah saja maha memaafkan semua makhluknya walaupun melakukan kesalahan berulang kali. Kebayang gak kalau Allah punya sifat pendendam kayak manusia? Sekali melakukan kesalahan dipotong 1 jari. Bisa-bisa habis semua jari untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama hidup. Itu pun masih belum cukup. Lantas mengapa kita sulit memaafkan saat ini? Karena dulunya bisa jadi kita pun tidak pernah dimaafkan atau diterima sepenuhnya atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu atau saat kita kecil. Kemarahan inilah yang kemudian ditumpuk atau dipendam dalam diri kita menjadi timbunan emosi atau sampah sahabat. Sehingga saat ini muncul saja trigger atau pemicunya melalui diri orang lain, maka timbunan emosi marah ini pun menyeruak keluar tidak terkendali. Lantas apa efeknya bagi tubuh atas kemarahan-kemarahan ini sahabat? Banyak banget. Kemarahan yang diekspresikan keluar maupun yang respresif atau ditekan ke dalam, keduanya memiliki sifat yang destruktif atau merusak. Ada banyak loh pesan cinta yang terkait kemarahan ini. Dari penyakit jantung, stroke, sesak nafas, lumpuh, sampai dengan kanker. Kalau saya jadi Anda nih, tentu berpikiran cerdas dong. Gak mau sakit hanya karena urusan marah ini. Mau dibantu untuk memprosesnya di kemarahan ini menjadi energi cinta yang sifatnya lebih konstruktif atau bermanfaat bagi diri kita?
Yuk saya bantu sahabat semua, mau online kek lewat program Holistic Health Coaching atau mau tatap muka langsung, silakan ya. Hati dan jiwa saya terbuka buat sahabat semua. Salam sayang selalu, Sinta.